Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai PLBJ kelas 4 bab 6 tentang permainan kuda bisik. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Anak-anak hebat, pada bab ini kita akan mengenal permainan kuda bisik, kemudian kita akan mengetahui langkah dan aturan permainan kuda bisik, dan kita dapat mengetahui nilai-nilai luhur permainan kuda bisik. Nah, anak-anak hebat, tahukah kamu permainan kuda bisik itu seperti apa? Banyak permainan tradisional yang ada di bumi Indonesia. Salah satunya adalah permainan kuda bisik. Kuda bisik merupakan permainan tebak-tebakan yang dilakukan dengan cara membisikkan nama lawan kepada wasit. Permainan tradisional ini berasal dari Betawi. Pada zaman dahulu, anak-anak Betawi sering memainkan kuda bisik. Biasanya, anak-anak Betawi memainkannya pada malam hari menjelang hari libur. Sepulang dari mengaji, anak-anak berkumpul dan memainkan kuda bisik bersama-sama. Permainan kuda bisik dimainkan paling sedikit oleh 7 orang. Jumlah pemain haruslah ganjil. Dari ke-7 orang itu akan dibagi 3, yaitu 1 sebagai wasit, 3 orang sebagai tim A, dan 3 orang lainnya sebagai tim B. Tim A dan tim B adalah kelompok yang bermain. Sementara itu, wasit bertugas menerima bisikan dari kedua tim. Permainan ini termasuk permainan yang sederhana. Permainan dilakukan dengan cara berbisik. Ketika menentukan kelompok yang maju lebih dahulu dapat dilakukan dengan cara suten atau undi koin. Untuk hukuman pun biasanya hanya dengan cara menggendong tim yang menang. Nah, anak-anak, itulah sekilas tentang permainan kuda bisik. Lalu, bagaimana langkah dan aturan permainan kuda bisik? Nah, anak-anak hebat, selanjutnya kita akan belajar dan mengetahui bagaimana langkah dan aturan permainan kuda bisik. Yang pertama, tunjuklah 1 orang sebagai wasit. Kemudian langkah kedua, bentuklah 2 kelompok untuk tim A dan tim B dengan anggota yang sama banyak. Jumlah anggota tiap tim terdiri atas 3 orang atau lebih. Langkah ketiga, kedua tim berdiri berhadapan. Sementara itu, wasit berada di tengah. Langkah selanjutnya, setiap tim berdiskusi terlebih dahulu, nama siapakah dari tim lawan yang akan dibisikkan kepada wasit. Selain itu, diskusikan pula siapa anggota dari tim yang akan menjadi perwakilan untuk membisikkan nama tersebut kepada wasit. Pilihlah secara hati-hati sambil berbisik, jangan sampai tim lawan mendengar ataupun tahu. Langkah yang kelima, tim A dan tim B melakukan suten untuk menentukan tim mana yang akan maju terlebih dahulu. Selanjutnya, perwakilan tim yang menang kemudian menghampiri wasit untuk membisikkan nama yang sudah didiskusikan dengan timnya. Misalnya, tim A memenangkan suten, maka perwakilan tim A membisikkan nama terlebih dahulu, diikuti dengan tim B setelahnya. Jika perwakilan tim yang maju membisikkan nama adalah orang yang namanya dibisikkan oleh tim lawan, tim mereka menang. Sedangkan tim lawan kalah. Misal, perwakilan tim A adalah Minah. Tim A menang suten, maka Minah maju membisikkan nama kepada wasit. Berdasarkan hasil diskusi timnya, Minah membisikkan nama Sueb kepada wasit. Tim A belum mengetahui siapa perwakilan dari tim B. Ternyata ketika giliran tim B untuk maju, perwakilan mereka adalah Sueb. Tebakan tim A benar. Maka tim A memenangkan permainan. Wasit mengucapkan "dor" sambil menunjuk tim yang kalah. Tim yang menang mendapatkan keuntungan, sedangkan tim yang kalah mendapatkan hukuman.
Hukuman tim yang kalah adalah menggendong tim yang menang dengan cara gendong kuda. Jika tidak dapat melakukan gendong kuda, tim yang kalah boleh melaksanakan hukuman dengan cara yang telah disepakati. Nah, selanjutnya adalah setelah hukuman selesai, permainan yang dilanjutkan dengan cara yang sama. Nah, anak-anak hebat, itulah langkah dan aturan dalam permainan kuda bisik. Anak-anak hebat, tadi kita telah belajar mengenai permainan kuda bisik. Bagaimana menurutmu permainan kuda bisik? Apakah menyenangkan? Menurut ibu, sangat menyenangkan. Karena ketika kita bermain permainan kuda bisik, ternyata ada nilai-nilai luhur dalam permainan tersebut. Salah satunya adalah kejujuran. Saat kita melakukan permainan kuda bisik, ada sikap yang jujur, yaitu saat berdiskusi. Setiap tim akan berdiskusi secara hati-hati agar tim lawan tidak mendengar dan mengetahui pilihan timnya. Kegiatan diskusi harus dilakukan dengan jujur dan tidak curang. Kita tidak boleh diam-diam mencuri dengar pembicaraan tim lawan agar dapat memenangkan permainan. Perbuatan curang adalah sikap yang tidak terpuji. Nah, nilai sikap yang kedua pada permainan kuda bisik ini adalah kedisiplinan. Disiplin berarti taat atau patuh kepada peraturan. Dalam permainan kuda bisik terdapat aturan-aturan yang harus ditaati. Jika aturan tersebut tidak ditaati, dapat menimbulkan perselisihan. Permainan pun menjadi kacau dan tidak menyenangkan. Lalu nilai sikap yang ketiga yaitu ada kepedulian. Peduli adalah sikap dan tindakan memperhatikan atau mengindahkan orang lain, serta selalu berupaya membantu dan melakukan kebaikan demi orang lain. Saat berdiskusi, tiap anggota tim dapat menyampaikan pendapatnya. Saat anggota tim menyampaikan pendapatnya, kita harus mendengarkan dan tidak boleh menyela. Mau mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain adalah contoh sikap peduli. Dan yang terakhir, nilai sportivitas. Sportif adalah bersikap ksatria dan jujur. Pada permainan kuda bisik ini akan ada tim yang menang dan kalah. Jika tim kita kalah, kita harus mengakui kemenangan tim lawan. Kita juga harus melaksanakan hukuman dengan ikhlas karena hal itu sudah sebagian dari permainan. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita telah mengenal permainan kuda bisik, kemudian kita telah mengetahui bagaimana langkah dan aturan permainan kuda bisik dan nilai-nilai luhur pada permainan kuda bisik. Nah, anak-anak hebat, pembelajaran kali ini cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.